lupa like, comment, subscribe ya. Hei cintaku manisku, kembali lagi sama Mimin Top 7 Channel. Indonesia merdeka seperti saat ini yang kita rasakan tidak terlepas dari jasa para pahlawan nasional. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini dan kehidupan yang bebas tentu sangatlah enak. Semua tidak lain berkat jasa dari pahlawan kita. Untuk itu kita bersyukur hidup di zaman sekarang. Coba kalau Mimin hidup zaman dulu gak kebayang Mimin jati apa. Dan mungkin hidup Mimin tidak seenak sekarang manisku. Kali ini untuk mengenang para pahlawan nasional yang berjuang pada masa G30 SPKI. Mimin akan membahas 7 pahlawan revolusi nasional yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. 7 pahlawan revolusi adalah korban gerakan 30 September tahun 1965 atau yang biasa dikenal sebagai G30 SPKI. Mereka diculik, disiksa, hingga dibunuh pada 1 Oktober tahun 1965. Jasad mereka ditemukan di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para sosok yang gugur itu dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dan memperoleh pangkat anumerta berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor I atau Koti tahun 1965 tanggal 5 Oktober tahun 1965. Lalu, sejak Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 berlaku, gelar pahlawan revolusi juga termasuk pahlawan nasional. Sebagian besar perwira yang menjadi korban peristiwa ini merupakan jenderal yang berpengaruh kuat pada era pemerintahan Soekarno. Berikut ini informasi ketujuh pahlawan revolusi tersebut, seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Pahlawan Nasional karya Julinat Said dan Triana Wulandari yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Siapa saja pahlawan revolusi tersebut? Cekidot, Pak Joko pakai selimut, ayo kita lanjut. Nomor 7. Letu Pierre Tenden. Kapten Pierre Tenden, lahir di Jakarta, 21 Februari tahun 1939. Setelah lulus dari Akademi Militer pada 1962, ia lantas mendapatkan mandat untuk menjabat Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Komando Daerah Militer AYA atau Bukit Barisan di Medan. Peristiwa kelam G30 SPKI yang turut menyeretnya terjadi pada saat ia menjadi Ajudan Jenderal Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Nomor 6. Maijen Sutoyo. Maijen Sutoyo siswa Meharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 28 Agustus tahun 1922. Seperti para pendahulunya, setelah kemerdekaan Indonesia, Sutoyo bergabung dengan PKR pada bagian kepolisian dan menjadi anggota Kor Polisi Militer pada saat itu. Selain menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Resimen Kedua Polisi Tentara di Purworejo, Sutoyo juga pernah menjadi ajudan dari Kolonel Gatot Subroto. Nomor 5. Maijen Mastirto Darmo Haryono. Maijen Mastirto Darmo Haryono atau yang lebih dikenal dengan nama MT Haryono merupakan pahlawan revolusi kelahiran Surabaya, Jawa Timur, pada 20 Januari tahun 1924. Sebelum bergabung dengan kemiliteran, MT Haryono pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Kedokteran atau IKD Gaku di Jakarta. Berkat kelihayannya dalam menguasai bahasa asing, pahlawan yang namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini kerap mengikuti perundingan yang diadakan Indonesia dengan pihak Belanda maupun Inggris. Nomor 4. Maijen Donald Isaac Panjaitan. Maijen Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan lahir pada 9 Juni tahun 1925 di Balich, Tapanuli, Sumatera Utara. DI Panjaitan juga menjadi salah satu sosok yang membentuk Tentara Keamanan Rakyat dan diangkat menjadi Komandan Batalion.
Sederet posisi penting pernah diembannya. Sebut saja Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi, Kepala Staf Umum 4 Komandan Tentara Sumatera, dan pernah ditugaskan sebagai tes militer Republik Indonesia di Bonn, Jerman Barat. Nomor 3. Letjen S. Parmen. Pemilik nama lengkap Siswondo Parmen ini lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, pada 4 Agustus tahun 1918 silam. Setelah Indonesia merdeka, S. Parmen lantas turut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Dalam menimba ilmu kemiliteran, S. Parmen pernah dikirim untuk mengikuti sekolah militer di Amerika Serikat pada ke-1951. Ia juga pernah dikirim ke Inggris sebagai perwakilan kedutaan Indonesia di sana. Nomor 2. Letjen Raden Suprapto. Letjen Raden Suprapto lahir di Purwokerto pada 20 Juni tahun 1920 silam. Ia pernah mengenyam pendidikan militer di Akademi Militer Kerajaan di Bandung. Pada awal kemerdekaan, Suprapto turut aktif dalam perebutan senjata Jepang dan menjadi ajudan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Letjen Suprapto pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat di Sumatera, Kepala Staf Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro di Semarang, dan pernah menjabat sebagai Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Nomor 1. Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 19 Juni tahun 1922 silam. Karier militernya dimulai dengan mengikuti pendidikan Heyo di Magelang dan Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Ahmad Yani kemudian diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Ia terlibat dalam beberapa operasi penting pasca Indonesia merdeka. Sebut saja pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, penumpasan DI atau TII di Jawa Tengah, dan juga pemberontakan PRRI. Akhir hayat Jenderal Ahmad Yani, salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan, membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya, disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Yani dan orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan pahlawan dari revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111 Koti 1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang keempat umum Indonesia, Jenderal Anumerta. Oke manisku cintaku, kita sepatutnya menghargai jasa dari pahlawan kita dengan mengenang jasa-jasa mereka dan menjaga semangat dan patriot membela negara kita. Cukup di sini dulu ya pembahasan dari Mimin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mimin ya cinta. See you.